Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya mengabarkan pihak perumahan Komplek Bumi Intan Rahayu di kawasan Jalan Pramuka Gang Pembina 4 Banjarmasin Timur sudah 1 tahun ini telah menutup akses jalan warga Jalan Rahayu Gang Pembina 4 RT 7 Kelurahan Sungai Lulut Banjarmasin Timur. Mengatasi permasalahan ini, Wakil Rakyat yang tergabung di Komisi 1 Wan Komisi 4 DPRD Banjarmasin turun langsung ke lapangan Jelang Kamarian Kamis 25 Agustus 2021. Pihak perumahan Komplek Bumi Intan Rahayu di kawasan Jalan Pramuka Gang Pembina 4 Banjarmasin Timur sudah setahun ini telah menutup akses jalan warga Jalan Rahayu Gang Pembina 4 RT 07 Kelurahan Sungai Lulut Banjarmasin Timur. Padahal jalan tersebut merupakan akses yang dijadikan warga wan kekanakan yang bersebelahan dengan Komplek Bumi Intan Rahayu untuk berlalu lalang baik menuju ke sekolah atau mengaji ke TPA Al-Kausar. Mengatasi permasalahan ini, Wakil Rakyat yang tergabung di Komisi 1 Wan Komisi 3 DPRD Banjarmasin setelah menerima keluhan dari perwakilan warga, maka anggota Dewan yang didampingi Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Tugiyatno Esos turun langsung ke lapangan Jelang Kamarian Kamis 25 Agustus 2021. Ketua Komisi 1 DPRD Banjarmasin Saud Nathan Samosir Wetakuni Prima TV memandangkan permasalahan penutupan akses jalan ini sudah dikoordinasikan ke kelurahan hingga kecamatan, namun belum ada titik temu. Menurut keterangan, pertemuan dengar pendapat kelurahan dan kecamatan terungkap bila alasan penutupan jalan oleh pihak developer adalah untuk menjaga keamanan. Politisi PDI Perjuangan ini pun meminta permasalahan ini harus bisa diselesaikan supaya memudahkan warga untuk menuju ke tempat pendidikan. Alasan utama warga yang menutup ini untuk menjaga keamanan kampung mereka. Nah, itu alasannya untuk menutup. Sedangkan alasan dari masyarakat yang sebelah tidak bisa masuk anak-anaknya untuk sekolah seperti itu. Jadi ada dua hal yang yang bertolak belakang. Satu menjaga keamanan, yang satu menjaga supaya akses untuk sekolah bisa. Karena kalau ditutup mereka akan keliling. Yang kita masuk tadi luar biasa jauhnya. Kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan kita ke sini nanti kita lakukan lintas komisi untuk membahas ini supaya ada solusi buat masyarakat. Tapi permintaan masyarakat sebelah tentang portal yang ditutup ini apa dari mereka, tuntutan mereka ini? Tuntutan mereka apakah dibuat? Kalau informasi dari camat, dari sama lurah, di kantor camat mereka sudah sepakat akan membuat pos dan penjagaan dan akan buka tutup kan gitu, atau portal namanya gitu kan. Tapi sampai sekarang belum dilaksanakan. Nah, seperti itu. Nah, jadi belum ada titik temunya. Ternyata setelah rapat di kecamatan, warga rapat lagi di rumah warga, di rumah penduduk. Jadi tidak sama hasil di kecamatan dengan rapat yang di masyarakat. PLT Camat Banjarmasin Timur Muhammad Nur menyatakan bila waktu dilakukan mediasi hasil kedua belah pihak sudah ada kesepakatan, yaitu di perbatasan antara komplek dengan perumahan warga nang wayah ini ditutup seng akan dibuatkan pos atau portal buka tutup. Namun hingga wayah ini pihak developer PT Kanja belum membuatkan portal tersebut dengan alasan bila jalan tersebut masih belum diserahkan ke pemerintah kota. Cuma aksesnya ini bukan ini aja satu-satunya. Nah, satu-satunya kan kasihan warga. Ke sana bisa. Sebenarnya itu ada pertimbangan lain juga mungkin. Yang warga tidak terkurung juga kalau ditutup ini. Tapi ya karena ada aksesnya ke sini, mau ada TK Al-Quran di sana, mau belajar di sana ya kesulitan muridnya. Kalau mau mutar ya kejauhan. Jadi itu alasannya Pak? Iya, itu alasannya. Tetap, jadi mediasinya kapan Pian lakukan Pak nanti Pak? Biar warga dengan developer ini biar bisa bertemu. Kalau mediasi kecamatan sudah selesai, sama Kapolsek hadir dan Ramil hadir, sudah selesai. Jadi keputusannya ada portal dijaga, itu keputusan kemarin disepakati itu. Tapi belum dilaksanakan ya sih. Kita juga belum tahu secara mendalam apa sebabnya. Yang bangun portalnya di apa perumahan? Warga gotong ya, perumahan mungkin membantu, penjagaannya mungkin lewat warga biayanya.